Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, selamat bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi, serta dapat menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Adapun materi pokok kita meliputi yang pertama adalah fungsi teks eksposisi, yang kedua struktur teks eksposisi, dan yang ketiga unsur kebahasaan teks eksposisi. Kita mulai bahasan yang pertama, fungsi teks eksposisi. Teks eksposisi biasanya digunakan orang untuk menyajikan gagasan yang diperkuat dengan alasan-alasan yang logis. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Materi pokok kita pada kesempatan ini meliputi yang pertama fungsi teks eksposisi, yang kedua struktur teks eksposisi, dan yang ketiga unsur kebahasaan teks eksposisi. Fungsi teks eksposisi biasanya digunakan orang untuk menyajikan gagasan yang diperkuat dengan alasan-alasan logis. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Kita beralih ke struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki susunan. Yang pertama, terdapatnya pendapat atau tesis, yaitu gagasan dari suatu pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah argumen-argumen yang memperkuat pendapat atau tesis, dan yang berikutnya adalah penegasan ulang yang menguatkan salah satu argumen atau pendapat, atau bisa juga berupa rekomendasi atau saran. Berikutnya kita akan membahas unsur kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi lazimnya mengandung istilah, menggunakan kata sifat atau adjektiva, dan mengandung kalimat verbal, kalimat nominal, kalimat transitif atau intransitif, serta penggunaan kalimat fakta dan opini. Baiklah, kita perhatikan teks berikut. Kalau kita telaah teks tadi, pada bagian awal pada paragraf pertama, di dalamnya terkandung pernyataan tesis. Lebih tepatnya pada kalimat, bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Pernyataan tesis tadi diperkuat dengan argumen pada paragraf berikut, di antaranya bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, pembangunan yang tidak berkelanjutan. Berikutnya, ada argumen lain bahwa ada catatan telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Dan struktur yang terakhir dari teks tadi adalah terdapatnya penegasan ulang.
Baiklah, kita beralih pada materi unsur kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi ditandai diantaranya dengan penggunaan fakta dan opini, penggunaan istilah, penggunaan adjektiva, penggunaan kalimat verbal, penggunaan kalimat aktif transitif atau intransitif. Mari kita lihat satu persatu. Kalimat fakta dan opini, contohnya sebagai berikut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Bila kita telaah, di dalam kalimat tersebut ada karakteristik tersendiri, yaitu ditandai dengan waktu, tempat, dan angka. Nah, para peserta didik, waktu, tempat, dan data angka tadi itu merupakan ciri karakter pernyataan fakta. Berikutnya adalah contoh kalimat opini. Generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Pada kalimat tersebut terdapat ciri yang khas, diantaranya adalah penanda seharusnya. Nah, kalimat itu juga masih perlu dibuktikan atau perlu ditindaklanjuti karena belum menyatakan pernyataan yang menjadi fakta. Nah, kalimat yang seperti itu dikategorikan sebagai kalimat opini. Kita beralih pada unsur kebahasaan lain dalam teks eksposisi, yaitu penggunaan istilah. Istilah menurut kamus adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Kalau kita kembali ke teks yang tadi, kita mendapati contoh istilah diantaranya adalah populasi, polusi, habitat, iklim, dan sebagainya. Unsur kebahasaan berikutnya adalah penggunaan adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang menjelaskan nominal. Contohnya pada pernyataan berikut, udara segar, hutan hijau. Nah, kata-kata yang berada di belakang nomina itu, yaitu kata segar dan kata hijau, itu tergolong ke dalam adjektiva. Ciri lain dari adjektiva yaitu dapat dijelaskan dengan keterangan penyangat seperti kata sangat, sekali, paling, atau dengan awalan ter. Contohnya pada pernyataan berikut, sangat padat, luas sekali, paling jauh, tertinggi. Nah, kata padat, kata luas, kata jauh, dan tinggi itu termasuk pada kata sifat atau adjektiva. Berikutnya, unsur kebahasaan lain yaitu penggunaan kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verb. Kalimat verbal memiliki susunan subjek predikat, tetapi dapat juga ditambahkan dengan unsur yang lain seperti objek, pelengkap, atau juga keterangan. Contoh yang kita kutip dari teks tadi, bumi menghadapi berbagai masalah. Kata menghadapi itu merupakan verb, sehingga kalimat tadi tergolong ke dalam kalimat verbal. Kalimat yang lain yaitu adalah kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan bisa berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Contoh, ayahnya sangat dermawan.
Dia seorang pebasket. Sangat dermawan. Pebasket bukan merupakan kata kerja, sehingga kalimat-kalimat tersebut tergolong pada kalimat nominal. Unsur kebahasaan lain yang kerap kita temukan di dalam teks eksposisi adalah penggunaan kalimat aktif transitif atau intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Ciri kalimat aktif transitif yang pertama adalah memiliki objek, yang kedua bisa diubah menjadi kalimat pasif, dan yang ketiga kata kerja pada umumnya berimbuhan me dan memper. Contoh, ibu menanam tumbuhan obat di pekarangan. Kalimat ini tergolong kalimat transitif karena kata menanam itu bisa dipasifkan, sehingga akan terbentuk kalimat tumbuhan obat di pekarangan ditanam ibu. Berikutnya kalimat yang kedua, kita belum mampu memperbaiki permasalahan lingkungan. Kata memperbaiki pun memiliki karakteristik yang tadi, diantaranya dapat kita pasifkan, sehingga kalimat itu bisa berubah menjadi permasalahan lingkungan belum mampu kita perbaiki. Berikutnya adalah kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Ciri-cirinya tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif, dan kata kerja pada umumnya berimbuhan ber, ter, kean, dan berkan. Contohnya, Indonesia berpenduduk dengan sangat padat. Kata berpenduduk pada kalimat itu tidak bisa diubah menjadi pasif. Kemudian kerusakan alam terjadi di mana-mana. Kata terjadi pada kalimat tersebut juga tidak dapat dipasifkan. Dan kalimat ketiga, bumi pertiwi menangis karena bencana. Kata menangis juga tidak bisa dipasifkan. Dengan demikian, ketiga contoh kalimat tersebut tergolong pada kalimat aktif intransitif. Para peserta didik yang berbahagia, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan sambung dengan kegiatan menyusun teks eksposisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.